Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menginformasikan terkait dengan asesmen nasional. Untuk itu perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, apa itu asesmen nasional. Langsung saja, Nje. Baik, apa itu asesmen nasional? Ya, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, apa manfaatnya asesmen nasional ini? Yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran, kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah, kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran. Itulah manfaat asesmen. Kemudian perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, dulu kan ada namanya ujian nasional kan, kemudian sekarang dicoba untuk buat sistem baru yaitu asesmen nasional. Ini kriteria pembandingnya. Nah, di situ jelas ada tujuan pelaksanaannya, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Jadi antara asesmen nasional, ujian nasional itu beda ya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Saya. Oke. Lanjut, yaitu asesmen nasional. Nah, meliputi tadi asesmen kompetensi minimal AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar ya, lingkungan belajar. Kemudian asesmen dari AKM itu meliputi asesmen literasi, membaca, satu memahami, menggunakan, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasinya adalah memahami aplikasi dan bernalar. Lanjut. Kemudian petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional yaitu peserta AKM-nya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Jadi nanti akan yang dites itu hanya sampel saja. Nah, ini kriteria pesertanya, analisis nasional. Itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini jadwal pelaksanaan, Bapak sekalian. Hari pertama, hari kedua. Nah, di situ jelas ya. Tes literasi 70 menit, tes numerasi juga 70 menit. Survei karakternya 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, di situ jelas. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Untuk AKM, Bapak sekalian, itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Nah, ini komponen AKM literasi membaca, Bapak sekalian. Ada konten, ada proses, ada kognitif, dan konteks. Kontennya itu teks informasi dan juga teks fiksi, itu Bapak sekalian. Kemudian kognisinya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi.
Untuk konteksnya itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Lanjut, terus sekalian. Nah, di sini ada literasinya, Bapak sekalian, ya. Jadi ada yang perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Jadi nanti dari hasil AKM itu jelas anak-anak itu dalam kategori perlu intervensi khusus atau dasar atau cakap atau mahir. Ini detail kompetensi di samping ini sudah dijelaskan ya Bapak sekalian. Nah, itu bisa dibaca Bapak sekalian. Oke, kita lanjut. Kemudian numerasi juga sama seperti literasi. Ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Artinya anak itu apa perlu intervensi, apa kemampuan dasarnya sudah ada, atau cakap atau mahir. Di situ detail tingkat kompetensinya sudah ada Bapak sekalian. Nah, segitiga belajar Bapak sekalian. Nah, dari asesmen nasional ini intinya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekolah. Jadi perlu ada namanya segitiga belajar, yaitu ada pembelajaran, ya kan? Ada kurikulum dan ada asesmen. Jadi kompetensi kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, pengalaman belajar murid. Ini ketiga ini saling terkait ya. Jika pembelajaran suatu sekolah akan bagus atau tidak, jika segitiga belajar ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang dinilai adalah bukan individu ya Bapak sekalian untuk asesmen nasional ini, tapi lingkungan sekolah dan proses belajarnya. Terima kasih Bapak sekalian, itu penjelasan dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan Bapak sekalian. Tanya Pak. Oh, Tanya Pak. silakan Ibu Arina ya. Sebetulnya tujuan asesmen nasional itu apa dan apa perbedaannya dengan UN? Terima kasih. Ya, jadi kalau asesmen nasional itu yang dinilai adalah proses belajarnya, Ibu. Ya, sedangkan UN itu yang dinilai akhirnya, akhir pembelajaran. Dan kalau asesmen itu nanti apa yang dinilai tidak hanya kognitif saja Bapak sekalian, tapi juga karakter dan juga lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah, nanti dari asesmen itu akan merekomendasikan apakah sekolah itu sudah berkualitas atau tidak. Nah, nanti yang di asesmen itu adalah yang kelas 5 kalau di SD. Kalau di SMP ya kelas 8, kalau di SMA kelas 11. Nah, harapannya adalah dengan asesmen ini pendidikan di setiap sekolah itu berkualitas karena ini sebagai apa namanya evaluasinya. Nah, dari hasil asesmennya seperti apa. Dan itu nanti sampelnya adalah murid-murid ya, diambil berapa gitu. Kalau UN kan setiap murid. Jadi kalau AN atau asesmen nasional ini hanya sampelnya. Gimana Bapak sekalian, udah jelas? Ya, Pak. Nah, Bapak sekalian, ya mudah-mudahan Bapak sekalian sudah memahami ya nanti bisa belajar lagi apa itu asesmen nasional. Terima kasih Bapak sekalian atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini dan kita semua berpartisipasi untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.